kayak satu hal yang aneh. Loh, semua orang udah diampunin, kok ente masih enggak sih? Oh iya, ternyata gara-gara apa? Dianya nggak istighfar. Bacaan Al-Fatihah benar, maka salat benar. Maka dari situ ayat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu jadi benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala a'azzil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-hudatil mayamin minal ansar wal muhajirin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-Habib Ali yang kami muliakan, yang kami hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama saya ingin mengucapkan selamat atas masuknya kita ke bulan yang mulia, bulan Rajab, bulan yang sangat agung, bulan yang bagian dari Ashhurul Hurum. Di zaman jahiliyah sebelum Islam, kalau udah masuk bulan Rajab, orang-orang jahiliyah, saya tekenin sekali lagi nih, orang-orang jahiliyah menghormati bulan ini. Berhenti kalau udah perang, kalau lagi perang, udah masuk bulan Rajab berhenti, demi memuliakan bulan Rajab. Akan tetapi sampai hari ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina tidak henti-hentinya terus digempur dan di dalam kondisi yang sangat sulit, dan bahkan kemarin baru dimulai lagi penyerangan kepada saudara-saudara kita yang ada di Yaman, yang dilakukan oleh Inggris, Perancis, Amerika dan para sekutunya. Bertambah lagi korban demi korban dari umat Islam. Jadi sebelum saya memulai, mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah segera memberikan kemenangan untuk kaum muslimin. Allah menghancurkan Zionis Israel dan sekutunya sehancur-hancurnya, ajilan ghaira ajil, bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada satu faedah, ini malam pertama ya bulan Rajab ya, benar ya? Ada satu faedah yang biasa di-share, di antaranya dari Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri. Malam ini kan masih malam pertama nih. Ada satu faedah doa. Kalau kita nulis di kertas, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad, lalu kita taruh di dompet, itu insyaallah dalam setahun ke depan kita punya rezeki akan diberkahi dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah kalau yang belum nanti bisa menuliskannya. Dan yang kedua, kalau udah masuk bulan Rajab, ini bulan di mana Allah menamakannya sebagai Syahrul Rajab Al-Asab, bulan Rajab yang ditumpahkan oleh Allah, dituangkan oleh Allah. Apa yang ditumpahkan, apa yang dituangkan? Ampunan dari Allah. Maka rugilah orang yang di bulan Rajab ini kagak dapat ampunan. Lu bagaimana ceritanya? Semua orang diampunin, ente enggak. Kenapa? Gara-gara enggak istighfar, gara-gara enggak minta maaf, gara-gara enggak minta ampun. Jadi kalau sepanjang tahun memang Allah enggak pernah tutup pintu ampunannya, tapi khusus di bulan Rajab ini ditambah lagi
diluaskan lagi, diperbanyak lagi limpahan maghfirah dari Allah. Lalu kok masih ada orang yang nggak dapat ampunan. Nah, jadi kayak satu hal yang aneh, loh semua orang udah diampunin kok ente masih enggak sih? Oh iya, ternyata gara-gara apa? Dianya nggak istighfar. Makanya para salaf kita mengajarkan kalau udah bulan Rajab pagi baca 70 kali Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah maafin saya, cintai saya, dan terima tobat saya. Pagi 70 kali, ntar sore juga begitu 70 kali. Enggak panjang itu, enggak panjang. Kita baca ya, kita baca ya, bareng-bareng 70 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Singkat ya Bu ya, paling berapa menit aja Pak. Jadi sangat baik kalau didawamkan selama bulan Rajab ini, minta maaf, ngaku salah. Jarang-jarang kan kita ngaku salah dengan serius gitu. Jadi kata Ustadz Zain suka bilang, kalau cuma suara insya Allah burung beo juga bisa, tapi harus dari hati. Ya Allah maafin saya, sayangin saya, dan terima tobat saya. Begitu. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Rajab ini waktunya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nanti bulan Sya'ban kita mendekat kepada Rasulullah. Bulan Ramadan kita mendekat kepada Al-Quran.
Dan 3 bulan ini itu berhubungan satu sama lain. Ini bulan di mana kita menanam benih. Lalu di bulan Sya'ban kita akan menyirami benih tersebut, dan di bulan Ramadan kita akan memanen. Gimana caranya memanen kalau dari bulan Rajabnya kita nggak nanam benih kita? Jadi harus dimulai dari Syahrul Rajab al-Ashab, bulan Rajab yang mulia ini. Jangan lupa, ini udah mulai banyak yang tanya nih dari tadi pagi, subuh, kemudian dari malamnya juga. Saya masih utang puasa Ramadan. Nah, bagaimana nih? Ada yang sebulan ibu menyusui tahun lalu, sebulan gak puasa. Nah, sekarang udah mau menjelang Ramadan, bagaimana? Kondisinya ketika ibu menyusui itu dia karena khawatir terhadap dirinya atau khawatir terhadap dirinya dan bayinya, maka wajib bagi dia mengqadha puasanya. 30 hari dia nggak puasa, ya 30 hari dia wajib qadha, dan segera dilakukan sebelum masuk bulan Ramadan lagi. Kalau dilakukan di bulan Rajab, boleh gak diniatin barengan sama niat puasa sunnah? Gitu ya. Maka para ulama di sini mengatakan niatnya mah tetap niat qadha. Niatnya nggak boleh niat sunnah Rajab, nggak boleh. Niatnya tetap nawaitu shauma ghadin an fardil qadha. Gitu. Jadi tetap niatnya itu untuk mengqadha karena itu wajib. Namun karena dilakukannya di bulan Rajab, para ulama mengatakan nanti akan mendapatkan juga fadilah pahala puasa sunnah, tapi niatnya tetap qadha. Termasuk bapak-bapak misalnya tahun lalu ada yang sakit, ada yang nggak puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, segera harus di qadha supaya nanti pas mau masuk bulan Ramadan utangnya udah kelar. Utangnya udah nggak ada. Falidzalik masih ada kesempatan, ayo segera. Dan juga kita biasa dianjurkan minta Rasulullah ketika melihat hilal bulan Rajab, doanya Nabi apa? Allahumma barik lana, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban balighni Ramadan. Doanya Nabi begitu. Begitu masuk bulan Rajab, Nabi angkat tangan. Ya Allah, berkahi saya di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan saya ke bulan suci Ramadan. Insya Allah kita semua panjang umur, sehat afiat, bisa ketemu lagi bulan puasa, bulan Ramadan, dan bisa mendapatkan banyak fadilah yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini saya bareng sama teman saya nih dari Kalimantan Selatan. Dia punya program, namanya program Indonesia Mahir Al-Fatihah. Jadi programnya itu mengajarkan kepada umat Islam di Indonesia untuk bisa betul-betul membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Karena kalau Al-Fatihahnya tidak benar dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Al-Fatihah ini selain segitu pentingnya posisi dalam sholat, Al-Fatihah juga punya kemuliaan yang sangat besar. Kata Nabi dalam hadis misalnya, innaha la ruqyah, sesungguhnya dia adalah obat. Malaikat Jibril pernah bilang sama Nabi, ya Rasulullah, abshir bin nurain, berbahagialah engkau bahwa Allah berikan kepadamu 2 cahaya yang tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Apa itu? Cahaya pertama adalah ayat-ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sampai akhir ayat. Dan yang kedua adalah Fatihatul Kitab, Al-Fatihah.
Jadi betapa pentingnya posisi surat Al-Fatihah. Dia adalah obat, kata Nabi dalam hadis, dan dia juga adalah cahaya yang Allah berikan pada Nabi dan umatnya dan tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Dan juga dia sering digunakan sebagai doa. Misalnya kita habis sholat, doain orang yang udah meninggal, ila ruhi fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, Al-Fatihah. Kan biasa begitu. Dalam ratib juga sering tuh. Kalau dibaca ratib haddad, ratib al-attas tuh nanti di akhir-akhir ada tuh Al-Fatihah. Bukan hanya bagi yang sudah wafat, juga nanti minta Al-Fatihah bil qabul, tamam kullu sulma masyaallah rabbatina anallah yanwir qulubana, dengan niat semoga Allah memberikan cahaya kepada hati-hati kita, wa qawalibana ma'al huda wa tuqa. Jadi doa, dan karena dia adalah cahaya dan dia adalah obat, betapa besar fadilah yang akan diberikan kalau orang membaca surat Al-Fatihah dengan niat-niat tersebut. Bukan hanya bagi yang sudah meninggal, jadi saya ulangi lagi, bagi yang masih hidup juga begitu. Bahkan kalau ulama-ulama itu kalau saling mendatangi kediaman satu sama lain, kalau pas mau izin pulang pasti yang datang ke rumahnya itu minta kepada sahibul bait, bacain Fatihah buat saya, bacain Fatihah, nanti sahibul baitnya bacain Fatihah. Betapa pentingnya surat Al-Fatihah. Cuma itu dia, balik lagi, betapa banyak masih ada lah paling enggak dari kalangan umat Islam yang membaca surat Al-Fatihahnya itu masih belum fasih, masih perlu untuk diperbaiki. Yang masalah kadang-kadang udah tahu kurang fasih tapi tetap tidak mau belajar, gitu ya. Jadi alhamdulillah, kebetulan hari ini teman saya ini namanya Ustadz Zulkifli, dia lahir di Mekah. Dia lahir di Mekah, gede di Mekah, hafal Quran di Mekah, dan kemudian balik ke Indonesia, tinggal di Banjarmasin. Bikin tuh yayasan Indonesia Mahir Al-Fatihah. Di ini satu-satu duduk baca Al-Fatihah. Ininya coba ini perbaiki sedikit nih di sini. Ini hukumnya kudunya begini, gitu. Kan sangat manfaat ya. Alhamdulillah, pas pengajian subuh di sini gitu. Jadi saya ajak dulu kemari untuk nanti saya minta mengajarkan kepada kita semua. Raksah Habib Ali, izin boleh ya? Insya Allah, biar sama-sama dapat berkahnya Al-Quran, khususnya surat Al-Fatihah, gitu. Karena itu jadi langsung aja saya minta Ustaz Zulkifli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih atas waktunya. Masya Allah, biasanya kita lihat dari YouTube, sekarang kita sampai di Masjid Al-Mahdi. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Suratul Fatihah adalah salah satu ruknun min arkanis salah, salah satu rukun dari rukunnya salat. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, apabila seseorang salah satu huruf saja, kata beliau, harfan, satu huruf, bukan satu ayat, batalat salatuhu, batallah salat dia.
Jadi Al-Imam An-Nawawi itu mengatakan di satu huruf, bukan di satu ayat. Li'annu satu huruf salah bisa merubah makna Al-Fatihah. Yang mana beberapa kali kita temui, mungkin insyaAllah peserta dari Kalimantan Selatan itu sudah sampai di 700-800 orang. Ada beberapa kesalahan yang kita temui, kita survei bagaimana cara memperbaikinya. Masalan, salah satu contohnya ketika seseorang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada beberapa orang yang kita temui membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atau ada yang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Ada satu bapak yang kita tanya, bapak kok baca Alhamdu? Ustaz, saya merasa kok lebih fasih ya kalau baca Alhamdu, kayak lebih besar gitu suara saya, Alhamdulillah, kayak lebih fasih gitu rasanya. Sedangkan ketika Alhamdulillah yang artinya puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dibaca Alhamdulillah. Kita ada kamus Al-Munawwir, kita cari sekitar 1-2 bulan arti dari Alhamdu. Ternyata ada Hamada yahmudu hamadan, yang artinya mati garis miring pasif garis miring diam. Yani bisa diartikan mati bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu arti kalau satu huruf diganti atau berubah. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, fa in lahina lahnan yakhillul ma'na batalat salatuhu. Apabila seseorang salah satu huruf saja dalam melafalkan Al-Fatihah yang itu merubah maknanya, batalat salatu, batal salatnya, tidak sah salatnya. Makanya dulu itu kami berpikir, kok bisa ada orang salat itu dia masih maksiat ya? Orang salat maksiat, kenapa ya? Bisa jadi salatnya tidak sah karena bacaan Al-Fatihahnya belum benar. Makanya alhamdulillah dengan bimbingan dari Habib Ahmad Al-Idrus, waktu itu kita konsultasi dengan beliau datang ke Kalimantan Selatan, meminta izin kepada beliau untuk membuka program sehingga sekarang menjadi sebuah yayasan di Kalimantan Selatan. Kantornya di tempat beliau, antar pusat di tempat beliau. Alhamdulillah, bacaan Al-Fatihah yang salah, yang benar, kadang orang belum ada yang bisa membedakan. Yang bisa membedakan, alhamdulillah. Tapi beberapa orang yang awam dalam bacaan Al-Fatihah itu masih bingung. Ini benar ya? Ini salah ya? Ihdinas siratal mustaqim. Kayak sama aja, karena beda huruf aja. Mustaqim sama mustaqim, huruf qaf sama kaf, padahal artinya beda. Artinya bukan jalan yang lurus, bukan jalan yang lurus kalau pakai kaf. Jalan apa berarti? Belok ya, kanan. Belok kanan dikit, zigzag ya. Nanti depan belok kiri. Kalau pakai kaf, makanya tujuannya itu bacaan Al-Fatihah benar, maka salat benar. Maka dari situ ayat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu jadi benar. Kita kadang pikir innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat itu membuat kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kok kita masih maksiat ya? Padahal udah sholat 5 waktu. Bisa jadi bacaan Al-Fatihahnya belum benar.
dan yang menilai itu bukan diri kita. Ya, kami waktu belajar di Makkah, kami merasa udah benar bacaan. Tapi salah satu syekh kami, namanya Syekh Ismail bin Hashim Al-Makki, kata beliau itu dha-nya belum benar. Kami bingung, ini kayaknya udah ikutin arahannya, cara bacanya gini, dha-nya gini, lewat sini, tapi salah kata beliau. Dha-nya itu harus lebih tebal, lebih besar. Kami masih salah, padahal kami udah merasa benar. Nah, maka dari situ kesimpulannya, yang membenarkan kita itu bukan diri kita, tapi penilaian dari seorang guru yang benar-benar bisa, benar-benar pakar, benar-benar menguasai tentang itu. Nah, khususnya tentang bacaan. Apalagi Al-Fatihah. Al-Fatihah, Masya Allah, banyak namanya. Nah, banyak nama, banyak fungsi ya, ya. Banyak nama, banyak fungsi. Asy-Syafiyah, Ar-Ruqiyah, banyak namanya. Disebutkan mungkin sampai nanti jam 8 belum selesai gitu ya, kalau disebutin semua nama-namanya. Ya, akhir kita coba sedikit kupas di mana kesalahan-kesalahan dalam membaca suratul Fatihah. Kita bismillah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan Bismillah menurut Imam Syafi'i itu termasuk dalam bacaan Al-Fatihah. Ya, Imam Syafi'i bacaan Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ke dalam bacaan Al-Fatihah. Jadi kalau enggak baca Bismillah, bukan Al-Fatihah namanya, belum lengkap, kurang satu ayat. Gimana salatnya? Enggak sah. Tidak sah karena kurang satu ayat, nggak lengkap. Nah, makanya dari Bismillah itu sudah harus diperbaiki. Ya, dari Bismillah itu harus diperbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat dari guru kami Syekh Ismail bin Hashim Al-Makki, beliau itu S1 sampai S3 itu ngambil jurusan qiraatul Quran, bacaan Al-Quran. Dosen beliau di Ummul Qura Syekh Abdullah bin Awad Al-Juhani, Imam Masjidil Haram. Pendapat beliau, cara membaca huruf ra itu ra tidak perlu dimoyongkan ya. Dimoyongkan bibirnya. Huruf ra Bismillahirrahmanirrahim itu tidak perlu dimoyongkan menurut kita. Ya, karena yang menggunakan bibir hanya ada 4 huruf. Huruf ba, waw, mim, tsumma fa. Udah itu. Selain dari itu tidak perlu dimoyongkan, kecuali huruf itu ada dhammahnya, u, baru bisa. U, tu, ju itu baru bisa dimoyongkan. Tapi kalau hurufnya fathah atau kasrah, maka dibacanya tidak boleh moyong. Kata beliau, kalau moyong itu zalim 'alal harf. Kamu itu zalim sama hurufnya itu. Dia tempatnya bukan di situ, kok ditaruh di situ. Ya, dia itu bukan gitu cara bacanya, kok baca gitu. Zalim. Nanti dituntut sama huruf ra di akhirat. Wah, kaget kami. Huruf ra nuntut di akhirat. Nanti datang katanya, ijik fil akhirat ba'din yaqul lak kita takhallini mu fi makani. Kamu dulu baca saya bukan di tempat saya ya. Wah, itu hati-hati.
Huruf bisa nuntut katanya. Nah, itu huruf ra. Nah, wal basmalah, bismillah pakai huruf sin. Terus itu kalau bisa bacanya itu jangan seperti yang masih belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Matnya jangan lebih dari 2 harokat. Ya, kalau bisa 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di akhir mat lain Habib ya, gak apa-apa, lanjutkan aja, dipanjangin gak apa-apa sampai 6 harokat, 4 harokat atau 2 harokat. Nah, itu bismillah, ini baru bismillah. Kita belum bahas fadilah bismillah, ini bismillah gimana. Nah, kita belum bahas, kita sedikit-sedikit. Kita lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh diulang ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah fasih-fasih orang sini bacaannya. Insyaallah al-habib afsahan nas. Sami'tu. Naam. Sami'tu masyaallah. Fasih luar biasa. Alhamdulillah. Yang tadi udah dibahas ya masalah huruf ha-nya. Alhamdulillah. Ya, kadang kita kepleset. Ya, bukan sengaja ya, nggak ada orang sengaja mau salah. Biasanya orangnya kepleset. Alhamdulillah. Ada yang sadar, alhamdulillah. Yang nggak sadar kita perbaiki. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sama ini ya. Alhamdulillah, jangan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadang nggak sadar kita. Ya. Alhamdulillah. Yakni huruf yang ada kan, yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Yani kalau hurufnya sukun mati, udah mati aja, sukun aja. Kalau hurufnya huruf ha, udah ha aja, jangan dirubah. Nah, atau terubah nih, kita perbaiki perubahannya seperti apa. Sama huruf di situ ada huruf ra, rabbil alamin, bukan rabbil alamin, bukan ra, tapi ra. Ra. Masya Allah. Yuk. Rabbil, jangan rabbila. Itu kan sukun juga itu. Sukun. Jangan dipantulkan ya, jadi qalqalah jadinya. Ya, berubah hukum tajwid. Ada buku baru nanti tajwid. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, huruf ain masyaallah fasih semua di sini. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Sekali lagi deh. Maliki yaumiddin. Kenapa ya kok dengarnya Maliki yaumiddin? Kan Maliki yaumiddin. Kok malah pemilikku hari kiamat gitu ya?
Kok dengarnya gitu ya? Maaf ya, coba kita ulang sekali lagi. Maliki yaumiddin. Nah, ini enak nih. Nah, tadi dengar sedikit tuh. Maliki, kafnya jangan panjang ya. Maliki yaumiddin. Niat baca lambat ya nggak apa-apa. Tapi jangan dipanjangin kafnya itu. Maliki yaumiddin, itu dipendek. Berubah artinya, Bib. Berubah artinya tadi. Maliki, Tuhanku, pemilikku, yaumiddin, hari kiamat. Beda lagi tuh. Maliki langsung ke ya, langsung ke yaumiddin. Jangan dipanjangin maliki soalnya langsung berubah arti ya, sama itu. Nah di sini bisa itu dimoyongkan yaumiddin, itu penyempurnaan huruf aja dimoyongkan. Kalau a dibuka, kalau ya diturunkan, kalau dhammah atau ada wa dimoyongkan, biar semakin sempurna. Sempurna huruf-huruf yang kita baca. Maliki yaumiddin. Apa lagi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bagus semua sini. Tapi ada beberapa yang membaca itu mungkin ini suku aja ya, entah ada masalah suku atau bagaimana. Ada yang baca itu. Kita gak sebut suku dari mana atau orangnya yang mana ini, tapi ada yang baca seperti itu. Ada yang baca yang banyak itu ya, yang banyak iyyaka, kurang ditekan iya-nya, karena di situ ada tasydid, iyyaka. Kalau hilang tasydid, batalat salatuh, batalat qiraatuhu, batal bacaannya, ya batal salatnya. Dalam Al-Fatihah kata Imam An-Nawawi ada 14 tasydid. Jika kurang satu tasydid, kata Imam Nawawi, gak sah. Kurang satu aja, satu tasydid. Iyyaka ada tasydid, wa iyyaka nasta'in ada tasydid lagi. Jadi lebih ditekankan sedikit aja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak berasa ada gitu, ada nambah huruf alif. Gitu. Itu udah ditulis waktu itu kami tulis. Ini kalau ditekan banget jadinya gimana? Kayak ketambah alif gitu, jadi dua alifnya setelah iyyaka. Jadi ditekan terus langsung lanjut. Iyyaka, jangan panjang-panjang nekennya. Kita ulang lagi sebentar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah, luar biasa. Di sini semua kayaknya kalau di sini diadain itu Masya Allah lulus semua ini. Lulus semua, Masya Allah. Masya Allah. Kelihatan sudah. Kalau mahburunya udah kelihatan. Masya Allah. Tapi sedikit dikupas, mungkin kita dengar dari yang lain. Ihdina. Tadi alhamdu, jadi alhamdu. Di sini mungkin ada orang yang ibsah huruf h, jadi ihdina. Ihdinas siratal, ihdina. Kadang ada yang
belum sadar dia bacanya gitu. Nah, karena mungkin seperti ini, dulu metode belajar Al-Fatihahnya bukan dibaca sama guru, tapi dengar, hafal, bisa Al-Fatihah, terus belajar Al-Qurannya dari An-Nas, sampai setengah, sampai 20, 30, Al-Fatihahnya nggak baca. Nah, karena udah hafal. Menurut Ba'dal Asatid, oh ini udah hafal Al-Fatihah. Siapa sih yang nggak hafal Al-Fatihah? Semua orang hafal Al-Fatihah. Anak kecil, hafal Al-Fatihah. Dia setiap hari baca Al-Fatihah, dengar Al-Fatihah. Padahal itu harusnya yang diajarin. Nah, makanya kalau kita punya anak, kalau bisa yang ajarin Al-Fatihah itu kita. Nah, karena itu yang pasti dibaca setiap hari. Sehari pastinya 17 kali dah. Belum sunnahnya, belum yang lainnya, belum baca mungkin Al-Ma'thurat, Wirdul Latif, atau bacaan yang lain, itu baca Al-Fatihah. Minimal orang baca Al-Fatihah itu ada 17 kali. Kalau kurang gimana? Dari 17 kali, bisa jadi musafir. Nah, kayak saya kan musafir, jadi zuhurnya 2, asarnya 2. Nah, kurang kan tuh? Nah, gitu kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم Anu 50. Ada dengar tadi sedikit. An'am ta'a. Ta'a alaihim. An'amta. Nah, itu bisa terkecoh ya. Kadang yang bisa kalau nggak sadar itu bisa terkecoh. Nah, cepat baca an'amta alaihim. Mananya kasih tahu. An'amta. Ya, an'amta. Nah, jangan terkecoh karena ada ain 2 terus semuanya terbaca ain, atau kebalik. An'amta alaihim. Itu bisa terkecoh sedikit itu ya. Ya, coba kita ulang sekali lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu an'amta itu. Kita stopnya di an'amta alaihim. Ya. Padahal kalau Imam Syafi'i harus terus. Ya. Tapi karena ngambil pendapat kalau nggak kuat nafas sampai situ aja, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa ini satu ayat harus terus menurut Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena menurut madhab yang lain basmalah tadi itu nggak masuk. Ya, nggak apa-apa. Hanafi, Maliki itu nggak masuk. Tapi tetap sama 7 ayat. Al-Fatihah 7 ayat walaupun basmalahnya nggak masuk. Nah, stop di sini. Siratal ladzina an'amta alaihim ayat 6. Ghairil ayat 7, tetap 7 ayat. Tapi kalau Imam Syafi'i bismillah masuk, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub itu jadi 1 ayat. Nah, jadi gitu. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi
عليهم ولا الضالين ghairil bukan khairil ataupun ghairil. Ada beberapa yang baca ghairil, khairil, yang benar ghairil. Dengan catatan tadi itu jangan ghairil, jangan dimoyongkan ghairil, tapi bisa ghairil, tidak perlu dimoyongkan ghairil maghdubi, itu dimoyongkan maghdubi alaihim walad itu ada penekanan di huruf ba itu karena ada tasydid walad kadang, tapi jangan ambil nafas di situ ya. Tidak boleh karena tasydid tidak boleh dipisah. Tidak boleh dipisah. Baca huruf ba-nya ada beberapa pendapat. Kata guru kami, Syekhana, kata beliau, ana fil hadis. Saya lihat dalam hadis, beberapa hadis bahwa kata para sahabat, Nabi itu baca ba itu paling sempurna benar. Ana afsahu man nataqa bid-dha. Orang paling fasih bilang ba itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dari sahabat itu ada beberapa pendapat, dan yang kami dapat cara Nabi mengucapkan ba itu pipinya menggelembung gini, walad ba gitu ya, pipinya itu membesar gitu, walad ba itu yang kami dapat dari guru kami. Ghairil maghdubi alaihim walad dallin. Adab ini mudah-mudahan bermanfaat, karena kalau kita kupas lebih lama tambah lama kita ya. Itu yang mungkin bisa disampaikan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Habibana atas waktunya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.